Shalom anak-anak muda GPI, haleluya. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa melaksanakan ibadah online. Kita mau mulai ibadah kita mau angkat pujian Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku,
Kau sangat ku cinta. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan Kau telah berikan kami kesempatan untuk kembali memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami memulai ibadah kami, kiranya Kau yang pimpin, Kau yang sertai Tuhan ibadah kami. Kau juga mau berkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah hadir pada ibadah online kali ini. Tuhan, kiranya Kau juga mau berkati Tuhan hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, kita mulai ibadah kita hari ini. Saya percaya kalau anak-anak muda GPI Haleluya pasti punya sukacita, punya semangat yang on fire untuk memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau gerakan badan kita mau tepuk tangan kita mau angkat pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kita mau sambung pujian kita mau angkat pujian, ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu
menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang meneguhkanmu, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu bernyanyi, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kita mau lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian Kau Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu apa, jiwaku pun tenang.
hanya dekat kasih-Mu apa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada ibadah kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau lebih banyak mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, Kau mau ajar kami Tuhan untuk taat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau juga mau urapi Tuhan hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah pemuda dan remaja. Ya, kalau pas kemarin itu kita sempat terhenti ya untuk khotbah youth, ibadah pemuda dan remaja, dan kita akan mulai kembali tetapi dengan cara yang online ya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun masih pandemi seperti sekarang ini, tapi kita terus masih bisa untuk kita beribadah online ya. Puji nama Tuhan ya, kita bersyukur ya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada firman Tuhan saya beri tema keuntungan untuk kita beribadah ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 2 sampai dengan 10 saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 2 sampai dengan 10. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena persaudaraan dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih.
Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar sebab kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, puji nama Tuhan, adik sekalian yang dikasih di dalam Tuhan. Di dalam Maleakhi 3 ayat 14 pun umat Tuhan bertanya, apakah untungnya beribadah kepada Allah? Namun Maleakhi menjawab bahwa ada keuntungan yang disiapkan Allah bagi mereka yang menghormati nama Tuhan. Jadi adik-adik sekalian di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keuntungan ibadah, keuntungan apa saja ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, ibadah memberi keuntungan dalam mengikat tali persaudaraan. Ya, di ayat yang ketiga dan keempat, tali persaudaraan harus dibina dalam ibadah. Untuk apa? Untuk kita menghindari percekcokan soal yang dicari-cari. Ya, ikatan tali persaudaraan dengan sesama, jangan bersilat kata, berlagak tahu, apalagi dengki dengan saudara seiman. Saat ibadah, ikatlah tali persaudaraan dengan sesama. Kerukunan adalah kunci berkat bagi orang percaya. Ya, jadi adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, kita di dalam ibadah itu memberi keuntungan dalam mengikat tali persaudaraan kita, sehingga kita lebih erat lagi. Ya, itu. Jadi gunanya kita untuk ibadah, kita datang pada Tuhan, kita mengikat tali persaudaraan kita satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah memberi keuntungan, yaitu memperbaiki motivasi kita yang salah. Seperti apa? Ada banyak orang beribadah dengan motivasi mencari keuntungan, mencari uang, ya. Orang yang demikian adalah orang yang serakah, bahkan orang yang cinta uang, bukan cinta Tuhan, ya. Jadi saya berharap kepada adik-adik sekalian yang dikasih di dalam Tuhan, kita beribadah memperbaiki motivasi kita, ya. Motivasi kita diperbaiki di dalam kita mendengarkan firman Tuhan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ibadah kita memberi keuntungan karena menciptakan kepuasan. Ya, ayat 7 berkata, kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Ternyata kebutuhan kita asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Seseorang jatuh ke dalam berbagai pencobaan karena ketidakpuasan. Ya. Jadi adik-adik yang
Dikasih di dalam Tuhan, ibadah memberi keuntungan karena menciptakan kepuasan, ya, bagi diri kita. Kita di dalam Tuhan dan kita bersama Tuhan. Dan yang keempat, ibadah memberi keuntungan karena Allah sendiri akan menjamin kebutuhan manusia, kebutuhan kita semua, kebutuhan adik-adik semua. Di dalam ayat 8, ya, selama 40 tahun bangsa Israel hidup dan beribadah di padang gurun, tetapi Allah memelihara kebutuhan mereka. Jika kita persoalkan makanan dan minuman, itu berarti kita tidak percaya kepada Allah. Kita sama dengan orang kafir. Tuhan Yesus menyediakan berkat untuk 5.000 orang laki-laki setelah mereka ibadah mendengarkan firman Allah. Jadi saudara yang dikasih di dalam Tuhan, adik-adik sekalian, ada 4 keuntungan ibadah. Yang pertama, ibadah memberi kita keuntungan di dalam mengikat tali persaudaraan. Yang kedua, ibadah memberi keuntungan, yaitu memperbaiki motivasi kita yang salah. Dan yang ketiga, ibadah memberi keuntungan karena menciptakan kepuasan. Yang keempat, ibadah memberi keuntungan karena Allah sendiri akan menjamin kebutuhan kita semua. Ya, jadi adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, teruslah kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, ya. Terus kita mencari wajahnya Tuhan. Terus senantiasa kita selalu mendekatkan diri, rajin berdoa, ya. Itu saja firman Tuhan pada siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus kalau saya bisa membawakan firman pada siang hari ini untuk adik-adik semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati dan pandangan kita tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus untuk kita semua dari siang ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.